Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau ucapkan syukur kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah lewat pujian dan lagu-lagu yang kami agungkan Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kuduskan supaya kami, kuduskan kami semua Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar suasana surgawi ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menolak roh-roh yang bukan daripada Tuhan ada di ruangan ini. Biar kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tetap berdiri saudara ya. Kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, dekat kepada Tuhan. Haleluya. Lebih
masih bisa beribadah ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau sudah berikan kesehatan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Dan sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan kami memakai ya Tuhan tubuh kami ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pakailah kami semua ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mulai pujian untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. bersyukur kita masih diberikan nafas sama Tuhan ya. Kita lihat nafas dengan gratis. Biarlah kita semua yang bernafas memuji kemuliaan Tuhan. Dan pujian jujur kami suka.
berdiri kembali, kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita dengan pujian dari dalam Ku menyembah. Setiamu
duduk dengan tenang ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan, hari ini di bulan Februari, minggu pertama, kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah masuk di bulan Februari. Sungguh menyenangkan saudara, karena hari-hari ini Tuhan memberikan sukacita buat kita semua, damai sejahtera buat kita semua. Waktu saya mencari bahan khotbah ini, saya merasakan bahwa firman Tuhan berlaku untuk kita semua, buat saya juga. Mungkin hari-hari ini banyak orang dalam kesehariannya bisa tertawa, bisa bercanda, bisa gembira. Tapi pas pulang, pas lagi sendiri, tiba-tiba hatinya merasa ada ganjelan, ada gelisah, ya, ada tekanan, sehingga apa yang sudah dialami sebelumnya tiba-tiba hilang. Kembali jiwanya tertekan, apalagi kalau menjelang malam mau tidur, ya. Pikiran kita suka dikacaukan. Kadang-kadang kita nggak bisa berdoa. Nah, kita mau selidiki, kenapa sih hal itu bisa terjadi buat saudara? Saya juga bisa ngalamin hal itu. Karena kita semua manusia, saudara. Saudara manusia, saya juga manusia. Kita dari debu dan kembali lagi kepada debu. Semua sama, ya, nggak ada yang beda. Yuk kita baca di 1 Samuel. Apa sih penyebabnya? 1 Samuel ayat 18, ayat yang ke-7. Satu Samuel pasal 18 ayat 7 sampai 14. Ini dikisahkan Saul, ya, Saul dan Daud. Ayat 7 katakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlasa-lasa. Saudara, berlasa-lasa ini artinya lebih banyak daripada beribu-ribu. Ayat 8 katakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ini saudara, ya, bangkitlah amarah. Terus ada kata kedua, menyebalkan hati. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Dan yang kurang asemnya si ibu ini, ya, ibu-ibu ini, perempuan yang nari-nari itu muji-muji Saul, muji-muji Daud, tapi dibanding-bandingin, ya. Terus dibanding-bandingin, dijatuhin lagi. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, dia sudah punya pikiran negatif. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Sejak hari itu, ini hati-hati saudara, sikap hati kita. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Kalau sudah ada amarah,
ada kesel, ya, terus ada pikiran negatif, terus ada lagi dengki. 4 sehat, 5 wafat. Ya, saudara. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kalau hati sudah tidak connect lagi kepada Tuhan, tidak tersambung lagi kepada kerajaan surga, ya, yang tersambung adalah roh jahat. Roh jahat itu berkuasa atas Saul. Nah, kalau sudah roh jahat berkuasa atas Saul, atas orang yang sudah konflik tadi, ya, marah, kesel, punya pikiran negatif, terus perkataannya negatif, terus dengki. Besok harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Saul tuh lagi megang tombak. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Akhirnya apa, saudara? Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah unggul. Karena dengki, yang terakhir itu dengki. Akibat marah, kesel, ya, cemburu, karena dibanding-bandingin. Orang yang masih baru, Daud yang masih baru, dia lebih hebat. Dia dipuji-puji oleh perempuan yang menari-nari itu, dikatakan si Daud ini lebih hebat. Dia bisa ngalahin musuh berlaksa-laksa. Sama-sama bekerja, sama-sama melayani. Tetapi akhirnya Saul ini jatuh dalam dosa. Karena apa? Sikap hatinya dengki. Kita mungkin udah banyak berbuat sesuatu, saudara. Pada saat perbuatan kita, hati kita nggak connect sama kerajaan surgawi, hati-hati, saudara. Apalagi ada hati yang berdengki. Mungkin kita dengki sama orang di sekitar kita, bukan di gereja, enggak lah. Anak Tuhan sini semua baik-baik semua. Mungkin kita dengki sama orang tetangga kita, mungkin orang teman-teman kita, atau orang kantor, mungkin atasan, atau siapapun itu. Saudara, hati-hati dengan hati yang mendengki. Jangan sampai ada di dalam hati saudara dan juga hati saya. Kalau sudah ada nempel hati yang mendengki itu, nah itu saudara, dikatakan Allah sudah menjauh dari Saul. Dan apa yang terjadi hari-hari di dalam kehidupan Saul itu, hatinya rasanya udah gak enak terus, ya, gelisah terus, kerasukan terus. Bahkan dia menjadi takut dengan Daud. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, Allah telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Nah, di sini lihat orang dengki itu, ya, dia mengangkat Daud jadi kepala pasukan 1000. Kelihatannya baik, si Saul ini kelihatannya baik, ya. Dia mengangkat Daud jadi kepala pasukan. Kelihatannya dia bersikap elegan, hormat, ya, tetapi hatinya bohong. Kepura-puraan yang Saul lakukan buat Daud. Katakan apa? Sehingga dia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dia ditaruh perang, taruh paling depan. Ya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi saudara hati-hati loh kalau dengki sama orang, ya. Kalau orangnya itu orang yang diurapi Tuhan, orang yang disayang sama Tuhan, walaupun saudara melakukan sesuatu yang jahat sama dia, itu tidak berlaku. Jangan kita dengki. Ini sekali lagi, saudara. Kalau kita udah marah,
kesel, ya. Terus ada pikiran negatif, hati negatif, ya. Apalagi sama orang. Apapun, pokoknya kita lihat aja. Mungkin saudara-saudara kita udah berbuat jahat sama kita. Udah, biarin aja. Yang penting hati, sikap hati kita tetap connect sama kerajaan surga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kalau udah ikut-ikutan satu tim sama si Saul, ya. Sebabnya orang kalau sudah ngedrop, ya, biasanya dia ngajak yang lain. Hati-hati, mic-nya mati. Yang ini deh, Robi bukan. Kembali kepada sikap hati kita. Kalau hati kita sudah down, sudah turun, biasanya suka ngajak yang lain. Saudara, Tuhan tidak menciptakan neraka buat anak Tuhan. Tuhan tidak membuang anak Tuhan ke dalam neraka. Saudara, ingatkan khotbah beberapa minggu yang lalu, orang kaya dan Lazarus. Lazarus, waktu dia mati, ingat pemeliharaan jiwanya yang datang daripada Tuhan. Malaikat-malaikat menjemput Lazarus untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi di situ pemeliharaan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Tuhan nggak mau saudara-saudara dan saya kita masuk yang tempatnya keladi. Jangan sampai saudara. Jangan ada kedengkian, jangan ada kemarahan, iri hati dan sebagainya. Saudara bisa lihat di surga, ya, sama-sama di dalam surga. Tapi ada Abraham, ada Lazarus. Abraham itu kaya loh, kaya raya Abraham. Abraham bukan orang miskin. Tapi kenapa Lazarus waktu hidup di dalam dunia dia hidup sebagai pengemis? Bahkan dikatakan sakit, banyak boroknya. Saya berpikir loh, Lazarus itu jangan-jangan dia sakit diabetes. Diabetes yang tipe 1 tuh yang banyak boroknya ya. Yang bikin boroknya itu bisa orang diamputasi. Itu bisa merenggut nyawa. Itu saudara. Jadi keadilan Allah. Kita nggak tahu kenapa Allah begitu. Kok sama-sama masuk dalam surga, tapi Abraham kaya raya waktu di dunia. Sedangkan Lazarus hidupnya menderita. Kenapa Tuhan nggak buat Lazarus disembuhkan sehingga dia bisa bekerja? Kita nggak tahu. Itu semua rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, jangan saudara membanding-bandingkan. Jangan dengar omongan orang. Apalagi kadang-kadang omongan orang suka membanding-bandingin kita. Biarin aja. Yang penting hati kita tetap connect sama kerajaan surgawi. Kalau kita memang kemampuannya segitu, kita bersyukur sama Tuhan. Yang penting kita setia. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dalam perkara yang besar. Tuhan pasti baik. Karena kita udah ngalamin, kita udah lihat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal buat kita semua. Terus yang kedua, saudara, Elia. Yuk kita baca Elia di 1 Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini
aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi ini si Elia diancam saudara Isabel. Ya. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi si Elia ini diancam mau dibunuh sama Isabel. Ya. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Udah ketakutan, dia masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya. Padahal Elia baru aja melakukan peperangan ya pada nabi-nabi Baal dan dia sudah memenangkan. Tetapi pada saat dia diancam sama satu perempuan, saudara, yang namanya Israel, ya saudara, ia ketakutan sampai dia kabur ke padang gurun tempat yang gelap ya, dingin. Terus dia di sana kepengen mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, waktu dia stres, waktu dia kelelahan, waktu dia putus asa, dia membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Dia bilang apa? Aku ini nggak lebih baik dari nenek moyangnya. Dia kelelahan. Nah, pada saat dia kelelahan pengen mati, dia berpikir dia itu adalah hamba Tuhan yang nggak ada apa-apanya. Ya. Dia nggak lebih baik daripada nenek moyangnya. Saudara, ini hati-hati saudara. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain lebih hebat, ya. Mungkin orang tua kita lebih hebat. Mungkin siapapun lebih hebat daripada kita. Saudara, jangan membanding-bandingkan. Saudara bisa lelah. Saudara bisa capek. Padahal saudara sudah disertai Tuhan, sudah melakukan perbuatan yang besar, sudah hebat. Tapi karena dengar satu mulut orang, saudara jadi down, saudara jadi kecewa, sampai kepengen mati. Oh, ini jangan saudara, jangan pengen mati saudara. Ya, pertama kalau pengen mati, pertama nih, kalau mati beneran merepotkan saya harus ngurusin. Ya, kedua saudara, kalau saudara pengen mati, itu saudara sudah nggak connect lagi dengan Raja Surga. Karena apa? Tuhan pasti tolong saudara. Terus sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makannya. Ada malaikat Tuhan yang menolong. Percaya saudara bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ada malaikat Tuhan yang menolong kita. Malaikat-malaikat yang selalu menyertai saudara. Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ini keajaiban daripada Tuhan. Tuhan kirimin roti bakar saudara, dan kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb.
diberikan kekuatan oleh Tuhan lewat makanan. Saya saudara, waktu saudara lelah, waktu saudara merasa diri saudara udah gak berarti apa-apa, saudara sudah menganggap saudara ini orang paling bodoh, saudara tidak mampu berbuat apa-apa, Tuhan akan kirimkan penolong buat saudara. Dan penolong itu akan memberikan kekuatan buat saudara. Kekuatan yang memampukan saudara itu bangkit lagi. Saudara, jadi si Elia ini ketakutan sama Isabel, ketakutan sama penguasa Ahab dan Isabel. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan tahu si Elia lagi ketakutan. Terus di ayat berikutnya, coba saudara baca di ayat di pasal yang sama 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, Tuhan masih mau mengandalkan Elia. Tuhan masih mau pakai Elia, masih mempercayai Elia. Walaupun si Elia ini udah drop, ya, sudah lelah, sudah mau mati. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, ya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas orang. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Adel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, ini yang Tuhan lakukan buat Elia di saat dia lagi lemah, lagi lelah, lagi pengen bunuh diri, saudara ya. Sudah anggap dirinya sudah nggak ada arti apa-apa, tapi Tuhan masih mempercayakan Elia, mengangkat Elia untuk melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau. Ini saudara. Jadi jangan sampai saudara, di hati saudara ini pada saat saudara sedang lelah, ya, dengar perkataan-perkataan orang yang membanding-bandingin saudara, yang ngancam saudara, saudara jadi putus asa, kelelahan, mau mati rasanya, terus langsung kabur ke padang gurun. Padang gurun bicara apa saudara? Ya, suatu keadaan yang gak enak, tambah gak enak, udah gak enak tambah gak enak, lagi lemah, lagi down, malah kabur ke tempat lain, kabur ke tempat lain. Jangan tinggalkan Tuhan. Saudara kalau lagi down, mungkin lagi lelah, ya, mungkin saudara perlu doa, ikut PPW, ya, ikut hari Selasa. Saudara jum buka aja, mau usah teriak-teriak, ya, mungkin di rumah saudara, kalau saudara teriak-teriak, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, nanti malu kedengaran tetangga. Ikut aja, yang penting hati saudara ada di situ. Ikut berdoa. Kita sama-sama berperang, kita sama-sama membangun supaya saudara dikuatkan. Jangan lari ke padang gurun, jangan duduk sendirian di bawah pohon, saudara. Ya, pohon ara seperti Elia ini. Kan orang kalau lagi down begitu, demennya menyendiri, ya, demennya menyendiri. Walaupun dia waktu teman-teman ketemu teman-temannya, yuk kita duduk, yuk kita kumpul-kumpul, ketawa-ketawa. Mungkin kelihatannya senang, kelihatannya sukacita, bahkan bisa bercanda, bisa bikin lucuan. Orang yang bisa bikin lucuan itu saudara, belum tentu hatinya lagi senang saudara. Mungkin hatinya juga lagi sedih, tapi dia pengen menghibur hatinya. Hatinya yang paling dalam ya saudara, itu yang tahu saudara sendiri. Saudara, mari kita bangun. Kita percaya bahwa
Segala yang Tuhan rencanakan buat kita adalah yang terbaik. Jangan kesibukan saudara, jangan semua kegiatan-kegiatan yang membuat saudara jauh daripada Tuhan semakin membuat saudara jauh sama Tuhan. Contohnya seperti Marta, saudara tahu kan di Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini bukan Maria ibunya Yesus ya saudara. Ini adalah saudaranya Marta. Dan terus mendengarkan perkataannya. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, saudara. Terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi si Maria ini dikatakan, tetapi hanya satu saja perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau kita kebanyakan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara-perkara, kita sibuk, hati kita lebih sibuk memikirkan uang yang tidak pernah kunjung datang, saudara, yang datangnya sebulan sekali. Dan mujizat kalau ada yang ngasih uang, ya saudara. Nah itu menyusahkan diri. Sibuknya udah sibuk dalam pekerjaan sehari-hari, terus di hatinya juga sibuk. Saudara ngerasain kalau hati ini sibuk? Hati dan pikiran kita tuh sibuk terus dari pagi ke malam mikir terus, saudara. Gak pernah ada waktu nih hati dan pikiran untuk connect dalam kerajaan surga, untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hati dan pikirannya kalau udah banyak kerjaan, sibuk perbuatannya, hati dan pikirannya juga itu sibuk. Saya pernah dengar loh orang udah umurnya, udah usia, udah lanjut ya, tapi dia bilang apa? Pikirannya pikir terus, mikirin terus. Apa yang dipikirin? Banyak lah yang dipikirin, anak-anaknya lah, cucu-cucunya. Terus kalau mau dipikirin, apa yang mau dilakukan? Nah, pikirannya, hatinya sibuk pikirin hal-hal yang gak penting. Mungkin penting baginya, tetapi sekali lagi Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Dia hanya duduk diam dan connect dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat orang jadi lelah. Waktu dia lelah, dia komplain kan sama Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, tidakkah kau peduli? Ya. Nah ini saudara, seberapa banyak mungkin kita berdoa berkata sama Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli sama aku? Aku ya sibuk, aku udah banyak kerjaan, mencari uang dari Senin sampai Minggu, bahkan ikut pelayanan, bahkan capek juga ikut pelayanan. Tidakkah engkau peduli dengan aku Tuhan? Aku tuh udah capek. Ya. Marta ini bilang seperti itu. Nah ini saudara, orang kelelahan. Mungkin kita berpikir, oh kalau kita seperti Maria yang kerjanya dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, cuma duduk diam mendengar firman Tuhan. Terus dapur kita mau diisi apa? Ya. Nah itu yang Tuhan katakan sama Marta, engkau terlalu khawatir, ya. Engkau terlalu khawatir, sehingga hari-hari kita penuh dengan kesibukan. Kalau orang jualan makanan ya, saya juga pernah ngerasain.
orang tua saya jualan makanan. Pagi-pagi ya, lagi enak tidur jam 4 pagi udah bangun, bahkan jam 2 pagi pun udah bangun. Mempersiapkan makanan untuk didagangkan, dijual. Terus sebelum jam 6 pagi kita udah mesti anterin itu makanan, kue-kue mesti dianterin. Pulang sekolah, orang-orang pulang sekolah main, ya. Saya pulang sekolah ke pasar, beli sayur-sayuran. Pulang ke rumah, bukannya enak saudara, bukannya istirahat, ya. Itu sayuran dipotong-potong, emang dia bisa otomatis jadi makanan? Enggak, diolah, dikerjain. Sore-sore pergi lagi beli bahan-bahan pembantu yang kurang sampai malam. Kalau bisnis memang seperti itu, saudara. Orang dagang pun pagi, siang, malam yang diingat, saudara, pasti urusan dagangnya. Oh, malam-malam dia ingat, oh barang ini udah habis, mesti order lagi, mesti pesen lagi. Besok pagi bangun, dia masih pikirin lagi, oh hari ini saya mesti ketemu dengan siapa-siapa ya, saya harus presentasi dengan siapa-siapa. Banyak benar urusan. Itu yang membuat orang jadi lelah. Tuhan bilang apa? Kau terlalu menyibukkan dirimu dengan segala urusan. Memang benar, saudara. Kalau kita terlalu banyak urusan, sampai dalam suatu titik kita pasti merasa kelelahan. Dan kelelahan itu suatu yang wajar. Ada satu kalanya, gitu saudara ya, kita tuh malas ngapa-ngapain. Bener-bener saudara, kita tuh malas ngapa-ngapain, apalagi hari Senin, saudara. Itu hari paling malas buat saya tuh malas sudah kalau hari Senin bangun tidur ya. Aduh rasanya berat bener nih, mau pergi kerja rasanya malas gitu saudara. Dan penyakit itu bukan yang cuma saya aja yang derita saudara. Semua orang juga begitu katanya sih ya. I don't like Monday ya. Semua orang tidak suka dengan hari Senin. Waktu orang mesti bangun pagi memulai satu kegiatan yang baru, hari Senin itu sesuatu yang sibuk. Dan kalau sudah mendekati hari Sabtu, itu rasanya senang banget, semangat lagi saudara. Itu orang kerja saudara, orang kerja beda sama orang dagang saudara. Orang dagang dari Senin sampai Minggu pikirannya, otaknya duit terus ya. Terus yang ketiga saudara, Abraham ya, saudara. Jadi kita baca di Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17 katakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, mungkin kita mengalami kelelahan. Kenapa saudara? Kita menanti sesuatu yang tidak kunjung datang. Bukan Tuhan tidak mengabulkan saudara, tetapi penantian itu cukup melelahkan saudara. Cukup melelahkan. Sampai Abraham menundukkan kepalanya dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkin gak sih? Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi kita loncat di pasal 21 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak
yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga, setelah saya berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Mungkin kita lelah, saudara. Kita capek berdoa, doa tiap hari, ya. Tapi kok belum terkabul-kabul, belum datang, saudara. Ya, jawaban doa kita. Kita lelah. Menunggu itu satu pekerjaan yang tidak menyenangkan, benar gak? Capek. Kalau janji sama orang, kita ketemu jam 1, ya, pas kita telepon jam 1 udah kita tiba di tempat yang kita tunggu, ternyata dia masih di rumah, apalagi belum mandi, ya sudah. Waduh, kesel setengah mati. Dulu kalau menanti itu, menunggu itu pekerjaan paling membosankan. Apalagi kalau kita beli obat di apotek, ya antrian begitu panjang dan begitu banyak prosedur dan sebagainya. Aduh, nunggu begitu membosankan, membuat orang menjadi lelah. Sampai tertunduk kepalanya Abraham dan berkata, mungkin gak sih? Kita mungkin berkata, mungkin gak sih? Mungkin gak sih? Waktu sebulan yang lalu, saya juga periksa jantung saya, ya saudara. Jantung saya itu iramanya hampir sama kayak ibu-ibu. Iramanya kalau lagi nggak normal, saudara, ya. Beduk asal jam bangun pagi, jantung saya beduk gitu ya. Aduh, kok jantung rasanya nggak enak bener. Nanti saya belum pasrah dah, ya. Ini iramanya kalau berhenti aja, kita langsung pulang ke surga, ya, saudara. Terus akhirnya saya ke dokter juga, saudara, karena nggak enak setiap kali bangun pagi jantung tuh iramanya nggak enak. Periksa, ya saudara, periksa tapi cuma USG, terus EKG, treadmill, terus yang terakhir dipasangin kabel-kabel, ya saudara, polter namanya. Pasangin kabel itu seharian 24 jam. Terus besoknya saya harus balik lagi. Terus dokter membacakan hasil daripada irama jantung saya. Dokter bilang memang ada yang beleduk-beleduk itu ada, katanya gitu. Jadi memang ada jantung saya iramanya nggak normal. Ya, kadang-kadang meloncat tinggi, kadang turun ke bawah, gitu. Tapi dalam satu hari itu ada sekian ribu denyut jantung lah, kata si dokter itu, ya. Jangan lupa, nggak ingat. Nah, tapi denyut jantung kamu itu yang beleduk-beleduk itu, katanya nggak nyampe 1%, kata dia. Jadi masih dibilang normal, jadi masih dianggap normal sama dokter. Ya, terima nasib, ya saudara. Walaupun jantung kita beleduk gitu, ya, tapi masih dibilang normal. Yang ngerinya, ya saudara, kalau orang punya penyakit irama jantung itu kan ngeri, ya saudara. Kalau yang tadi saya takutkan itu, kalau irama sudah berhenti, ya sudah berakhirlah hidup kita. Tapi nggak usah takut. Saya nggak pernah takut. Sebabnya dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Mungkin pada saat kita di dalam penantian kita sekarang ini, ya, kita masih berdoa sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan segala penyakit kami, sembuhkan penyakit saya, ya. Entah itu jantung, entah itu pankreas, ataupun di dalam diri kita, karena semakin bertambah umur ini, ya, pola makan yang kita makan itu membangun akhirnya banyak kekurangan, dan organ tubuh itu semakin lama semakin kinerjanya nggak maksimal waktu masih muda. Kita serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan semua sama Tuhan, karena Tuhan yang memberi kita satu kehidupan. Saya percaya, ya, kalau saya berdoa Tuhan kasih saya panjang umur, juga berikan saya tubuh yang sehat. Saya nggak mau nanti umurnya panjang, ya, tapi jadi penderitaan buat anak cucu, nggak mau. Yang penting kualitas hidup saya, ya, kualitas hidup kita berkenan di mata Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kita sama-sama koreksi dalam hati kita, ya, supaya sukacita dan damai sejahtera, ya, seperti doa Bapa kami di bumi seperti di surga, kita boleh alami setiap hari. Buang semua kedengkian,
kemarahan, kekesalan. Jangan suka ngebanding-bandingin. Jangan dengar omongan orang, saudara. Saudara dibanding-bandingin, jangan dengerin. Biarin aja, jangan marah, jangan kesel. Jangan bandingin diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain lebih berhasil. Mungkin kita menganggap, wah, kenapa kok dia nasibnya lebih bagus daripada kita. Padahal saya setia melayani Tuhan, saya setia datang beribadah. Tapi kok begini Tuhan? Jangan kita berkata sama Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli sama aku, Tuhan? Aku sudah repot, banyak kerjaan, membuat kita jadi stres, membuat kita berhari-hari hilang kepercayaan, ya, hilang semangat. Waktu dengar firman Tuhan, udah gak ada kesukaan lagi, udah gak ada respon lagi, hatinya sudah dingin. Itu saudara, ya, saudara mulai mendinginkan suhu hati saudara. Waktu saudara mendinginkan suhu hati saudara, semakin dingin, kemudian lari ke padang gurun. Di padang gurun tidak ada apa-apa, kegelapan. Sebagai ayat terakhir kita baca di Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Disitulah terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang menyaring. Ya, saudara. Tuhan mau menghibur saudara, ya. Walaupun mungkin saudara sudah anggap sesuatunya sudah runtuh, ya, sudah nggak ada lagi, tapi Tuhan sanggup membuat padang gurun seperti taman Eden. Saudara, apa yang ada di taman Eden? Saudara baca di Kejadian 1 ayat 11. Salah satu keajaiban Tuhan, ini satu aja ya, banyak kan gitu. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Itu Tuhan sudah bekerja di taman Eden. Dikatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Padang gurun akan dibuat seperti taman Eden. Minta sama Tuhan saudara, padang gurunnya, dikatakan Tuhan, padang gurunnya akan dibuat seperti taman Eden. Tuhan akan tumbuhkan lagi, ya. Tuhan akan tumbuhkan lagi. Kalau Tuhan sudah berkata, sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, maka tanah itu pun akan menumbuhkan tunas-tunas muda. Saudara, tetap connect sama Tuhan, ya. Tetap cari Tuhan. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang ada di padang gurun, balik lagi, saudara harus balik lagi, kembali lagi kepada jalan. Ya, Tuhan bilang waktu Elia lari ke padang gurun, balik lagi.
Ya, kembalilah lagi. Kembali lagi kemana? Jangan di padang gurun itu terus, saudara. Gak enak ya, saudara ya. Tuhan baik, saudara. Waktu Elia lagi kelelahan, nah itu keajaiban Tuhan. Tiba-tiba ada roti bakar, ada minuman, saudara bayangin. Padahal kalau kelaparan, mungkin saudara bisa pesen online, ya. Tapi online sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, tunas-tunas muda itu akan tumbuh. Ya, Tuhan akan buat padang gurun saudara akan menjadi taman Eden. Ya, saudara, mari kita bangkit diri. Kita akan ujian masuk ruang Maha Kudus. Tuhan
tadi saudara membuat saudara menjadi lelah. Apakah saudara lelah menunggu suatu jawaban, lelah menanti sesuatu yang tidak kunjung terjadi dan tidak pernah datang dalam hidup saudara? Saudara mungkin saat ini sudah lelah. Saudara sudah tertunduk kepala saudara. Saudara sedang menundukkan kepala saudara. Saudara mungkin berkata, Tuhan, Tuhan, mungkinkah itu akan terjadi? Mungkin saudara berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli lagi dengan aku. Yang akan datang kepada saudara. Tuhan akan membuat padang gurun saudara menjadi taman Eden. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Saudara berdoa. Hati kami Tuhan, jikalau tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh makan tubuh dan minum darah-Mu Tuhan, bersatu dengan Engkau Tuhan, di dalam kematian-Mu Tuhan. Dan oleh kuasa bangkitannya kami akan bangkit Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah bersama Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan ambil kan.
Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Minumlah dalam nama Tuhan kita. Nanti saya minta Ibu Iben pimpin dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala kebaikanmu. Terima kasih untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kita terjauh. Engkau sudah jauhkan kami dari maut, untuk pembayaran perang dan untuk kemiskinan. Terima kasih kami percaya segala kami minum darah, makan tubuhmu, segala penyakit di dalam tubuh kami Engkau sudah sembuhkan. Kami percaya jantung kami sehat, ginjal kami kuat, sehat kami kuat, paru-paru kami kuat, asam lambung kami kuat, segala organ tubuh di dalam tubuh kami semua sehat sempurna, darah kami kuat. Kami percaya tubuh kami bukan untuk penyakit, tetapi untuk pemulihan nama Tuhan. Kami lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya semuanya yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Hanya kepada Engkau saja kami minta tolong. Kami tidak meminta tolong kepada yang lain. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Biar kami memuliakan keselamatan kami dengan takut dan bercinta kepada Tuhan. Tuhan, bangun manusia rohani kami supaya kami tetap kuat, tetap teguh, jangan goyah. Biar pekerjaan Tuhan tersentuh dengan Tuhan, supaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian tak pernah ragu, tak pernah ragu akan Yurobi balik ke depan.
menjalankan kolekte dan perpuluhan, kita mau persiapkan persembahan kita. Deklarasi boleh ditampilkan. Yang bertugas disilakan untuk maju ke depan. Yang sudah siap, kita bangkit dulu bersama. Yang sudah siap, kita bangkit diri. Tanggal persembahan kita 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan dan perpuluhan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami keinginan, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk memenuhi jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti Ibu Hana kita dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengkoreksi sifat tabiat kami yang tidak baik Tuhan. Dan Tuhan, dan saat ini kami datang dengan ucapan syukur membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan dan berlayak untuk dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, memperluas kerajaan Allah di muka bumi Tuhan. Dan pakai hamba-hambamu yang sebentar akan melayani pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kolektan, biarlah kiranya Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Bukan suka. Bukan
Yesus memberkati berbagai kali ganda. Ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Kita mau bangkit berdiri kembali, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita memuji dan melayani segala bangsa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memberikan kami kekuatan. Kau sudah memberikan kami penghiburan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan boleh bangkit kembali dan mereka boleh kembali lagi kepadamu ya Tuhan. Kami percaya keajaiban-keajaiban Tuhan akan menyertai orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan akan menumbuhkan kembali tunas-tunas muda dalam kehidupan mereka. Tuhan akan ubah padang gurun menjadi taman Eden. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kirimkan malaikat-malaikat penolongmu Tuhan buat mereka-mereka yang sedang mencari Kau Tuhan. Mereka yang mencari Kau Tuhan untuk menantikan pertolongan daripada Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan jemaat Gebis ke Roh Kudus ya Tuhan. Dari yang kecil sampai lansia,
Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 ataupun virus Omicron. Dan kami percaya Tuhan memberikan tubuh yang sehat sepanjang hidup mereka. Dan Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka, penghasilan mereka Tuhan. Tuhan berikan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, dan anak-anak Tuhan sudah setia mengembalikan perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka tidak pernah akan kekurangan makanan. Dan Tuhan jauhkan dari belalang-belalang. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga bukakan tingkap-tingkap di langit buat anak-anak Tuhan yang setia mengembalikan perpuluhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam penghasilan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya yang jauh dekat Tuhan lindungi. Dan percaya Tuhan menyertai kami Tuhan buat hari-hari esok selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kami